Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, jangan lupa hari ini atau siang hari nanti jam 13.45 live di RCTI ya, ada pengundian atau drawing babak 16 besar ACL 2. Nah, Persib Bandung kebetulan ditempatkan di pot 1 yang artinya ya pot para juara klasmen ini atau pemuncak klasmen di ACL 2 kemarin itu ada ditempatkannya di pot 1 gitu ya. Jadi pot 2-nya memang runner up. Nah, kemungkinan ya 3 lawan tangguh Persib Bandung ini akan berjumpa dengan Persib Bandung. Ada Chan FC dari Vietnam, ada juga Ratchaburi FC dari Thailand, dan terakhir Pohang Steelers dari Korea Selatan. Jadi 3 calon lawan Persib Bandung ini ya, kalau kita bisa berpendapat, mungkin berbeda pendapat nggak apa-apa, hal normal. Kalau saya lebih memilih sekalian aja ngelawan Pohang Steelers gitu ya. Jadi bisa mengukur kekuatan langsung di situ. Kalau memang menang, insya Allah menang, alhamdulillah gitu ya. Kalau menang, ya kita bisa setidaknya menghadapi tim-tim selanjutnya kan lebih berat lagi. Ratchaburi FC juga oke gitu ya untuk menghadapi Persib Bandung di 16 besar, karena kita punya pengalaman ketika TC di Thailand awal musim ini itu kan hasilnya draw gitu ya. Jadi ya sudah bisa menakarlah kekuatan dari tim Thailand ini. Nah, tapi kalau untuk Chan FC ini memang agak sedikit ngeri-ngeri sedep lah teman-teman. Bukan berarti nggak berani ya, lawan siapapun nanti Persib harus siap. Tapi melihat dari penampilan Chan FC 5 laga terakhir memang belum pernah terkalahkan, sedang oke-okenya. Di Liga dia peringkat 2, Ratchaburi juga di liganya peringkat 2. Tapi kalau Pohang Steelers ini peringkat 4 gitu ya di Liga K-League atau Liga Korea Selatannya. Namun dari 5 pertandingan terakhir Ratchaburi dan juga Pohang Steelers ini tidak stabil permainannya. Jadi kalau melihat statistik, data dan fakta, ya lebih baik menghadapi dua tim ini aja gitu ya di laga 16 besar nanti. Kalau Chan FC ya mudah-mudahan ketemu di babak 8 besar aja nanti, karena kan target Persib sekarang sudah ditentukan harus sampai dengan minimal 8 besar teman-teman. Jadi harus menang di 16 besar ini. Makanya Pak Glenn sekarang sudah jor-joran lah, sudah menggelontorkan dana besar, hitungannya juga sudah MM-an teman-teman. Jadi kalau sudah MM-an ini mah sudah lebih dari 2 digit gitu ya, M-nya bisa jadi lebih dari 10 miliar atau lebih dari 20 dan lain sebagainya. Tapi yang jelas sudah MM-an lah ini untuk menggelontorkan untuk belanja pemain teman-teman gitu ya. Nah, ini juga yang mana untuk sambil nunggu ngabuburit nanti siang, kita juga punya informasi menarik teman-teman mengenai salah satu calon investor Persib Bandung yang bisa jadi sekarang sedang sikut-sikutan, sekarang sedang senggol-senggolan gitu ya. Yang mana ada saingan berat dari Allianz teman-teman yang sekarang mencuat lagi, yaitu CFG atau City Football Group teman-teman. Jadi City Football Group ini baru cabut atau baru menarik kembali semua sahamnya dari Mumbai City FC yang ada di salah satu tim Liga India gitu ya. Nah, ini menarik teman-teman, kenapa bisa menjadi sorotan lagi untuk Persib Bandung, karena setelah keluar dari Mumbai FC gitu ya, Mumbai City, ya otomatis CFG ini hanya mempunyai 3 tim di benua Asia dan Australia. Jadi di Liga Australia 1, Liga Cina 1, dan Liga Jepang 1. Nah, belum ada di Asia Tenggara teman-teman. Masalahnya Asia Tenggara kalau ke JDT, mungkin kan JDT sekarang sudah modern juga, sudah oke lah bisa mandiri gitu ya. Nah, sedang mencari lagi klub-klub yang lain. Kebetulan, nah ini bisa jadi teman-teman, level ranking liga kita itu sedang naik-naiknya, apalagi Persib dan Dewa mengharumkan nama Indonesia gitu ya di tingkatan Asia. Bukan tidak mungkin CFG kembali melirik ya klub di Indonesia, ya insya Allah lah ke Persib Bandung gitu ya. Kalau ini memang terjadi, ini wah luar biasa teman-teman, kita akan mendapatkan
banyak poin di sini. Kalau saya pribadi lebih baik CFG daripada Allianz, tapi masalahnya kan apa ya, sekarang Allianz punya kans lebih besar karena Pemkot Bandung sekarang sudah kerjasama dengan World Bank atau Bank Dunia membangun Kampung Persib gitu ya, dan kemungkinan kalau ada World Bank atau ada Bank Dunia ya ada juga Allianz, biasanya di situ teman-teman poinnya. Namun ya kita juga belum berhenti berdoa juga atau mengharapkan yang terbaik, karena sebelum ada rilis resmi ya kita masih bisa berharap lah. Siapa tahu di tikungan terakhir CFG menawarkan membeli saham Persib Bandung besar gitu ya. Jadi ya siapa yang nolak, karena kan Mumbai City saja dibeli sahamnya sampai dengan 65% gitu ya oleh CFG. Memang pemilik konsorsium itu tidak akan menjual atau melepas 100%, tapi ya kalau lebih banyak CFG yang mempunyai saham itu sebetulnya ada plus minus gitu ya. Nah, Persib sendiri masalahnya belum IPO teman-teman, belum mengeluarkan atau belum melantai di bursa saham lah, sehingga ya mungkin CFG juga rada ngerem heula nih, katanya mau modern tapi belum melantai di bursa saham atau bagaimana. Nah, ini juga memang menjadi catatan sendiri gitu ya. Harusnya kan awal tahun ini menurut Pak Glenn, tapi mungkin ada beberapa kendala belum bisa IPO teman-teman. Nah, ini kita balik lagi ke CFG. Kalau memang misalkan CFG ini jadi ya, makanya kenapa saya lebih milih CFG daripada Allianz. Kalau Allianz kan cuma mungkin punya dana, punya keuntungan sekitar ya dana investasi masa depan gitu ya untuk pemain, klub, dan ya stakeholder saja. Tapi kalau untuk CFG, jika seandainya gabung dengan Persib Bandung, ini lebih luas lagi. Persib Bandung bisa jadi tim lebih modern lagi, dari mulai fasilitasnya, infrastrukturnya, lalu dari segi pendekatan ke fans atau engagementnya ke fans itu nanti bisa ada e-sport seperti ya tim-tim yang sudah bergabung di CFG, ada e-sportnya, ada juga ya di luar sepak bola untuk yang hiburannya, ada gamesnya dan lain sebagainya. Lalu juga dari segi teknologinya ini kan ada nanti tim analisnya, tim ini segala macam itu kan langsung didatangin dari ya CFG langsung gitu ya, kerjasama dengan ya orang lokal kita misalkan gitu. Nah, ini memang menjadi satu hal yang luar biasa lah. Kalau Allianz kan mungkin hanya dana geus sakit gitu ya, tapi kalau CFG nggak mengatur ini dari sisi teknologi, engagement kepada fans gitu, kepada boboto, dan juga beberapa hal yang lainnya. Jadi ini lebih luas lagi untuk kita biar lebih modern lah Persib Bandung gitu ya. Nah, ini memang ya masih ada harapan itu masih ada. Kita doakan yang terbaik saja teman-teman, minimal sudah ada sponsor di 3 tahun ke depan kita sudah bisa membangun yang namanya training center gitu ya, karena itu penting banget. Walaupun kita sekarang punya lapangan pendamping yang sudah diperbaharui step by step, tapi tetap yang kita butuhkan mungkin lebih dari itu gitu ya, untuk bisa menyaingi beberapa tim yang ada di Asia Tenggara. Jadi pemain pun siapa yang nggak mau lah nanti yang masuk ke Persib Bandung gitu ya. Jadi kita punya keuntungan lebih banyak lagi jika sudah ada investor ke depannya teman-teman. Jadi ya saat ini CFG juga pernah bukan pernah gitu ya, atau dari leluhurnya gitu ya, pernah datang ke Solo, pernah pertama tuh ke Arema dulu, tapi tidak terjalin kerjasamanya, jadi batal dengan Arema. Pernah datang ke Solo, mungkin ngasih dana buat bangun Masjid Putih gitu ya, Masjid Zayed kalau nggak salah di Solo tuh ada. Namun begitu mau masuk ke Persis Solo, mungkin ngelihat ya perkembangan Persis Solo juga ya sakit wae, bahkan mungkin ya mau degradasi, mau ini segala macam, jadi mungkin agak mundur. Nah, melihat Persib Bandung, siapa tahu teman-teman ini manajemennya menyambut dengan tangan terbuka gitu ya. Ya doakan saja di tikungan terakhir bisa nyalip Allianz gitu ya. Ya ini siapa tahu lah, kita hanya harapan sebagai bobotoh saja teman-teman. Sekali lagi mah doa yang terbaik aja ya. Baik teman-teman, itu hanya kata pengantar atau prolog saja sebelum
kita menyaksikan pengundian atau drawing ACL 2 babak 16 besar nanti siang, teman-teman. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi, kita coba bacakan saja. Yang pertama, Kang Roni asli Garut. Oh enggak, saya Bandung, asli Bandung ya. Lalu yang kedua, Kang Roni kalau bayaran wasit dan hakim garis per pertandingan berapa? Enggak tahu, kalau wasit itu urusannya ada komite wasitnya gitu ya, dan juga ya stakeholder yang lain lah, itu masalah PSSI. Lalu juga yang ketiga, Kang pelatih kiper Sareng Putros kemana? Pelatih kiper masih di Eropa sepertinya, tapi awal tahun depan katanya sudah direncanakan datang lagi, mungkin sebelum menghadapi Persik atau sebelum menghadapi Persija gitu ya. Tapi kalau Putros kemarin sudah ada di Bandung, sudah ada gitu ya. Nah, harusnya hari ini atau pagi hari ini sudah ikut latihan kalau Putros ya. Lalu selanjutnya, Kang pamit keluarga pemain meser tiket tanya. Enggak dong, setiap pemain itu dikasih maksimal 4 tiket, tapi minimal 2 tiket dikasihnya gitu ya untuk keluarganya. Nah, ya nggak beli, intinya mah dikasih gitu ya. Inilah yang memang kadang suka dimanfaatkan oleh ordal gitu, yang kadang ya dikasih jatah 4, dikasihnya 2 gitu ya ke keluarga pemain, 2 lagi duka kemana. Tapi ya mudah-mudahan lah tidak ada yang aneh-aneh gitu ya. Lalu selanjutnya, saya harap ketika GBLA direnovasi, lintasan atletik dihilangkan dan ditambah kapasitas tribun karena bobotoh makin banyak, kalau 38.000 sedikit. Nah, ini dia yang jadi masalah, teman-teman. Kan makanya kenapa waktu kemarin ada Pemkot, ada calon investor, Allianz gitu ya, ada juga beberapa stakeholder atau pihak terkait kembali meninjau GBLA, diantaranya kan untuk nama GBLA ini tidak bisa dirubah atau dihilangkan secara penuh gitu ya, karena itu masuk kepada aset Pemkot Kota Bandung. Lalu juga ya lapangan atletik juga kan sudah tertulis di aset GBLA itu termasuk lapangan atletik dan lain sebagainya. Nah, ini tidak bisa dihilangkan kecuali kalau punya teknologinya atau punya satu fasilitas yang mumpuni kayak tim Inggris gitu ya, itu ditambah tribun yang bisa ketika memang mau nambah tribun, ya tribunnya disimpan di lintasan atletik, jadi tidak dihilangkan lintasan atletiknya. Nah, ini mah ya mungkin itu sudah difikirkan juga ya oleh manajemen Persib Bandung dan juga sudah dibicarakan ke calon investor. Nantinya kalau renovasi ya maunya gini atau gimana caranya nambah kapasitasnya, itu sudah difikirkan gitu ya. Tapi intinya lintasan atletik itu tidak bisa dihilangkan. Lalu kumaha PAS statusnya Kang? Martin PAS maksudnya ya. Kumaha PAS statusnya? Ya saat ini masih mengikuti 2 saja gitu ya. Ada yang pertama, dia kan kemarin mengklarifikasi jangan percaya media akhir-akhir ini katanya, karena ya dia sedang menikmati liburannya di Thailand. Ya itu aja, kita pertama ya percaya PAS mungkin belum komunikasi dengan Persib. Yang kedua, kita bisa aja nggak percaya, karena ini bisa juga biar tidak gampang ketebak ya, PAS mungkin disuruh bikin klarifikasi gitu ya, biar ya ada kejutan, kata Haji Umuh mah, biar ada kejutan, nanti begitu diumumkan pemainnya semua bakal terkejut gitu ya. Nah ya antara 2 itu aja, bisa percaya bisa tidak atas pernyataan dari Martin PAS, teman-teman. Itu mah dibalikin lagi aja ke bobotoh ya. Pokoknya intinya mah kan sekarang dia lagi liburan di Thailand. Kalau misalkan dia habis dari Thailand, kan libur kompetisi di Amerika nih, lagi libur, dia liburan di Thailand, kalau sampai ke Indonesia habis dari Thailand, eta tanda tanya apakah memang mampir ke Bandung, ya siapa tahu ya. Lalu selanjutnya, lamun jeung Kabogoh enaknya di VIP mana Kang? Kabogoh Batur atau Kabogoh Sorangan? Ya VIP VBS bentar ini teh VBS VBU berarti ya, di
ya benar di VBS, jadi VIP Barat Selatan. Nah ini memang yang jarang kesorot teman-teman. Kalau VIP Barat Utara itu sering kesorot, VIP bawah juga sering kesorot. Ya lebih baik kalau memang nanyanya di VIP, ya VIP Barat Selatan atau VBS. Eta nu aman. Karena aman ya mohon bisa mah rada kaluhur gitunya, nu katutupan ku tembok, inilah ada nanti tembok situ. Jadi rada aman dedinya mah ya. Lalu juga Kang punten mau nanya, pami latihan ku paralon leres sambari melak tomat. Kang punten mau nanya, pami latihan ku paralon. Oh ini mau ini si Akang mulai memasak ini. Masak tomat maksudnya. Jadi ya keun bae lah tim nu lain mah latihan rek make paralon, naon nu penting mah make autan we nya. Bising ya mah bising loba reungit didinya tingali di pengker lagi, aduh eta papelakan nya jagong nya naon meureun ya bisi ya mah manawi aya reungit nya nganggo autan we nya kitunya. Lalu yang selanjutnya oh ini mah saran katanya, yang mau beli tiket di Calo tipsnya minta foto sama penjualnya, kalau nipu posting di medsos biar hafal mukanya. Tah eta setuju teman-teman, makanya sok dimanfaatin aja katanya yang mau beli di Calo, tiket di Calo. Kalau memang ragu minta foto ke si penjualnya, kalau mereka nolak berarti ada sesuatu, tapi kalau mereka oke-oke aja ya. Yang kedua juga ada, Kang ini bisa nggak dites dulu disiram air gitu ya, kalau memang nggak kusut nggak kisut nggak gampang robek, nah berarti itu asli. Tapi kalau ontong-tong bisi soek apa, nah itu palsu teman-teman, karena tiket Persib yang asli anti air gitu ya, yang kalau disiram gitu dipakai ngudu atau itu berapa kali kena air nggak, kecuali ya digunting itu baru pegat lah gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya di postingan berikutnya aja ya. Ada banyak salam-salam di sini, tapi namanya ngabuburit mah kita santai aja dulu dengan beberapa tadi pertanyaan dan juga ya sedikit informasi baru lah mengenai wawasan Persib Bandung gitu ya. Siapa tahu betul ada calon investor Persib Bandung yang saya harapkan CFG, tapi sepertinya ya mudah-mudahan menikung Allianz di tikungan terakhir itu ya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.